Selamat sore, selamat kita beribadah kembali di ibadah hari Minggu sore ini. Kita memulaikan ibadah kita boleh bangkit berdiri, kita mau angkat pujian, ku nyanyi haleluya. Kita mau katakan Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu Tuhan, menyembahmu di sini. Ku percayakan, Kau ada bagiku, ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Kita katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kita katakan tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku.
doa pembuka, saya minta dengan hormat Ibu Gurning untuk memimpin doa. Mari saudara-saudara terkasih, kita datang kepadanya mengucap syukur. Tuhan Allah Bapa kami sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan, kalau kami ada di rumah-Mu ya Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, kebaikan-Mu bagi kami Tuhan. Tuhan, kami tidak mau hidup kami sia-sia Tuhan. Kehidupan kami mau kami persembahkan kepada Engkau. Saat ini Tuhan, kami mau memuji, menyembah Engkau, dan mendengarkan firman-Mu, nasihat-Mu, supaya kehidupan kami Tuhan semakin lebih baik di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Sebelumnya, apa kabar semuanya? Haleluya. Kita bersyukur pada Tuhan kalau walaupun di tengah-tengah pandemi yang kian hari kian bertambah korbannya, tapi oleh karena kasih Tuhan kita boleh berkumpul di tempat ini untuk beribadah bersama-sama kembali. Haleluya. Kita mau angkat pujian. Ada satu sobatku yang setia. Sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya kita percaya bahwa kita mempunyai satu sahabat kita, yaitu Tuhan Yesus yang selalu ada di saat kita sedih maupun di saat kita senang. Oleh karena itu kita mau bersuka cita karena kita memiliki Tuhan Yesus yang hebat. Kita boleh bangkit berdiri, kita angkat pujian bersuka cita dalam Yesus.
Karena kita bersuka cita di dalam Tuhan, jadi kita memiliki keinginan untuk terus memuji Tuhan. Saudara silakan duduk. Saya langsung buka ruang kesaksian bagi saudara-saudara yang ingin menyampaikan kesaksian bahwa Tuhan Yesus itu baik, boleh silakan maju ke depan. Kita mau angkat pujian, janganlah kau takut. Puji Tuhan, saya minta izin ke suami dan anak saya. Kami berumah tangga sudah 26 tahun. Punya anak berarti sudah 25 tahun karena setahun kemudian kami memiliki anak. Yang mau saya saksikan, anak saya yang pertama sudah bekerja 3 tahun. Anak saya yang kedua baru nyampe tadi dari Bandung. Juga sudah selesai studinya hari Selasa yang lalu. Dan yang mau saya saksikan adalah saya lihat ke belakang, mundur ke belakang. Ketika kami mengasuh anak kami. Pekerjaan saya sehari-hari adalah seorang guru. Ketika pembantu tidak ada, saya harus merelakan harga diri saya. Mengasuh anak sambil mengajar. Maaf, saya termasuk orangnya rada ideal. Kalau memberikan ulangan itu minimal 4 tipe, bahkan sampai 6 tipe. Pak, hari ini aku akan ulangan. Aku nggak bisa bawa anak. Ya udah mah, aku yang bawa anak. Suami saya, saudaraku yang bawa anak. Jadi kalau anaknya sudah tidur, ditidurkan di meja kerja. Kami tahu itu tidak baik, itu bukan contoh yang baik. Tapi bagaimanalah? Tapi Tuhan senantiasa menyertai kami. Kerepotan, kesedihan yang sudah kami lewati, Tuhan kembalikan dengan kebahagiaan kami saat ini. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Penyertaan Tuhan bagi kita memang selalu luar biasa. Silahkan. Puji Tuhan, selamat sore, selamat berpati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sore hari ini kita boleh menyaksikan bagaimana Tuhan memelihara saya. Saya sakit itu sudah hampir setahun, tapi saya cuci darah itu sudah 8 bulan, jalan 9 bulan ya. Biasanya saya mah normal-normal aja, nggak ada keluhan apa-apa selama saya cuci darah. Tapi waktu hari saya seminggu 2 kali cuci darah, waktu hari Rabu itu saya menggigil. Sekali menggigil saya nggak kuat. Disuntik kasih obat. Baru nggak berapa lama saya reda lagi. Kemarin saya Sabtu cuci darah menggigil lagi. Kenapa dok? Saya bilang saya menggigil terus jadi habis cuci darah biasanya nggak ada apa-apa. Iya bu, harus diganti alat apanya gitu katanya. Oh iya. Menggigil terus kalau nggak disuntiknya nggak akan obat dulu. Benar-benarnya tapi Tuhan tetap setia. Selalu membimbing saya diberi kekuatan kesehatan. Udah pulangnya saya nggak bisa tidur lagi. Saya lihat kok saya nggak tidur ya. Udah jam 1 malam kok nggak bisa tidur. Terus saya bolak-balik, saya berdoa, saya membaca firman Tuhan, saya setel lagu juga supaya saya bisa tidur.
Enggak lama saya tidur, tapi kayak satu jam bangun lagi. Nggak bisa tidur lagi, sampai sekarang nggak bisa tidur. Tadi siang pikir saya mau istirahat, mau tidur, nggak bisa tidur juga. Saya bersyukur, tapi Tuhan ada rencana indah. Saya bisa berbakti di sini. Saya diberi kekuatan, kesehatan saja. Dalam hati saya juga, saya inginlah mendengar firman Tuhan supaya saya dikuatkan, karena Tuhan sudah menolong saya begitu baik. Walaupun saya dalam keadaan bagaimanapun, Tuhan tetap setia. Terima kasih Tuhan, saya bisa mendengar firman Tuhan juga selanjutnya. Terima kasih Tuhan memberkati. Pernyataan dan pertolongan Tuhan memang selalu luar biasa dalam kehidupan kita. Kita mau tetap jangan angkat pujian, janganlah kau takut. Janganlah kau takut dan gelisah teman, karena Yesus sudah janji besertamu. Janganlah kau bimbang serta ragu teman, karena Yesus sudah janji menemanimu waktu malam yang gelap. Waktu malam yang gelap atau di pinggir maut, Yesus selalu ada, Yesus selalu serta. Waktu engkau gembira atau waktu susah, karena Yesus sudah janji. Janganlah kau takut dan gelisah teman, karena Yesus sudah janji besertamu. Janganlah kau bimbang serta ragu teman, karena Yesus sudah janji menemanimu waktu malam yang gelap atau di pinggir maut. Yesus selalu ada, Yesus selalu serta. Waktu engkau gembira atau waktu susah, karena Yesus sudah janji. Immanuel, waktu malam yang gelap, waktu malam yang gelap atau di pinggir maut, Yesus selalu ada, Yesus selalu serta. Waktu engkau gembira atau waktu susah, karena Yesus sudah janji. Immanuel, karena Yesus sudah janji, karena Yesus sudah janji. Immanuel, karena Yesus sudah janji, karena Yesus sudah janji. Immanuel. Haleluya. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa baik, luar biasa dahsyatnya, kita tidak perlu takut lagi akan masa depan kita atau apapun yang akan kita lalui di hari esok. Haleluya. Kita bangkit berdiri, kita mau angkat pujian nyanyi Glory. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari
glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. 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 Haleluya. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kita menyiapkan hati terbaik kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Oh hatiku tak tahan menunggu-Mu, bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan, jiwaku Tuhan, hanya Engkau, hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku
pembawa firman Tuhan, saya minta dengan hormat Bapak Haryandi untuk memimpin dalam doa. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus, sore hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena sore hari ini kami rindu datang di rumah Tuhan, kami rindu beribadah kepada Tuhan, kami rindu memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kami juga rindu untuk mendengar suara Tuhan. Biarlah lewat firman Tuhan yang kami dengar sebentar Tuhan, kami sepenuhnya berharap kepada Tuhan di dalam kami menjalani kehidupan kami. Sehingga kami tidak takut lagi menghadapi masalah persoalan yang kami hadapi Tuhan. Tapi firman Allah, kuasa firman Allah boleh bekerja. Menolong kami, menguatkan kami, menghibur kami. Tuhan membuka jalan bagi kami. Urapi hamba-Mu Tuhan yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu. Engkau sudah urapi hamba-Mu. Engkau sudah persiapkan hamba-Mu untuk menyampaikan firman Allah bagi kami. Dan kami yang ada semua, pasti kami diberkati oleh Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu sore hari ini dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Waktu dan tempat saya persilakan kepada hambanya yang bertugas. Haleluya. Puji nama Tuhan, bersyukur kepada Tuhan Yesus. Sore hari ini kita boleh ada, masih diberikan kesempatan menikmati berkat surgawi lewat firman Tuhan, menikmati hadirat Tuhan lewat pujian. Dan saya yakin kalau kita memiliki pengharapan yang teguh di dalam Tuhan, firman Tuhan bilang orang yang berharap kepadanya tidak akan pernah dikecewakan. Inilah judul yang akan saya bawakan, dan tentunya berterima kasih kepada Ibu Gembala yang sudah mempercayakan kembali saya boleh berbagi berkat firman Tuhan pada sore hari ini. Berpengharapan teguh di dalam Tuhan. Saudara, bicara soal teguh, lawan kata dari teguh berarti goyah. Ada orang yang sudah benar berharap kepada Tuhan, tapi tidak teguh berharapnya. Berubah, goyah, goncang. Entah oleh karena keadaan, entah oleh karena situasi, oleh karena hal-hal yang kemudian tidak sesuai dengan harapannya. Goyah. Tetapi ada juga orang yang teguh berpengharapan, tapi salah. Bukan di dalam Tuhan, di luar Tuhan. Paling tidak kita harus memiliki dua hal ini. Kita harus punya pengharapan yang teguh. Bukan pengharapan yang biasa-biasa. Bukan pengharapan yang bisa digoncangkan. Bukan pengharapan yang bisa berubah karena situasi, karena keadaan. Tapi harus tetap teguh. Tetapi juga berpengharapan kepada pribadi yang benar, yaitu Tuhan. Amin. Kita buka klik berikutnya ayatnya. Saya ajak kita membaca di dalam Mazmur 71 ayat yang kelima. Ini ayat pokok yang sama di kebaktian Kompriat, tapi saya akan jelaskan pemaparannya dengan hal yang berbeda. Kita akan baca bersama-sama ayat ini sebagai ayat pokok kita. 2, 3. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Kalau saudara perhatikan di Alkitab, Mazmur 71 itu dengan judul perikopnya, doa mohon perlindungan di masa tua. Pemazmur sudah menjadikan Tuhan sebagai harapannya, sebagai andalannya, sebagai kepercayaannya. Dan terus begitu, konsisten, tidak berubah. Teguh berpengharapan di dalam Tuhan. Ada orang ketika usia muda ikut Tuhan sungguh-sungguh. Waktu masih belia setia di dalam kebaktian. Tapi berikutnya berubah. Entah karena kekecewaan yang terjadi, entah karena ada faktor hal lain yang kelihatan lebih menarik daripada sekedar kebaktian mungkin. Itu tidak berpengharapan teguh di dalam Tuhan. Tetapi pemazmur di dalam pengakuannya dan kesaksiannya, dia sudah menjadikan Tuhan sebagai pengharapannya. Dan dia teguh berpengharapan kepada Tuhan.
Saudara bicara soal pengharapan yang teguh. Saya teringat sekitar tahun 80-an di Armenia pernah terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat. Yang meluluh lantakan kota-kota di sana, bahkan sampai mencapai korban jiwa sekitar kurang lebih 50.000. Hanya dalam hitungan menit. Kalau nggak salah 4 menit itu gempa bumi terjadi dengan skala yang cukup besar. 50.000 jiwa meninggal, saudara-saudara. Tetapi yang menariknya bukan soal itu tentu, ada hal lain. Di tengah situasi yang begitu mengerikan, di tengah situasi orang begitu ketakutan mencekam, ada satu hal yang sangat indah terjadi. Ketika seorang bapak, ketika dia dapati di saat gempa bumi terjadi, itu di saat anaknya persis sedang mengikuti jam sekolah. Dia berlari menuju ke lokasi di mana anaknya sedang bersekolah, dan dia dapati gedungnya sudah rata dengan tanah. Kalau kita ada di dalam posisi bapak itu, sangat lumrah kalau kita berpikir, wah kayaknya nggak ada harapan. Wah kayaknya sudah deh, yang penting ketemu aja, maaf jenazahnya. Mungkin begitu. Tapi bapak ini enggak. Bersama dengan beberapa petugas tentunya, dia terus bongkar puing-puing yang ada, dia bongkar puing-puing yang ada. Bahkan tidak sendirian, ada orang tua yang lain yang juga ikut mencari tahu barangkali anaknya ditemukan entah selamat atau sudah meninggal. 6 jam berlalu, 12 jam berlalu, 24 jam berlalu. Ketika yang lain sudah menyerah, orang tua lain hanya tinggal menunggu saja. Paling enggak apa-apa deh jenazahnya yang penting ditemukan, hanya bisa menangis, putus pengharapan. Tapi bapak ini enggak. Dia terus mencari. Sampai tepat 36 jam, dia mendengar suara yang dia kenal persis, suara anaknya. Dan dia dekati sumber suara itu dan betul di situ ternyata ada anaknya. Wah, suasana menjadi gempar. Wih, ini bapak luar biasa. Enggak menyerah untuk terus mencari, menolong anaknya. Tetapi luar biasanya juga itu anak enggak pernah menyerah. Anaknya juga tetap bertahan di tengah situasi yang sulit. Sampai dia ditemukan oleh papanya. Orang-orang kemudian penasaran, bertanya-tanya, itu anak bukan dalam kondisi ya mulus-mulus saja, ada luka-luka. Tetapi dia begitu tegar. Bahkan ada juga 13 anak lainnya yang berserta dengan dia, yang sudah nangis, yang sudah putus asa, dia yang hibur, dia yang kuatkan. Bahkan ketika ditemukan oleh papanya dibantu oleh yang lain, anak ini bilang, tuh kan papa saya selalu tepati janjinya. Bapak di dunia aja seperti itu, apalagi bapak kita di surga, amin. Tinggal kita, kalau anak itu bisa tetap berpegang teguh kepada perkataan papanya, apakah lagi kita sebagai anak-anak Bapa di surga yang tidak pernah berdusta, Bapa kita. Tidak pernah mengecewakan ketika kita berharap kepadanya. Tetaplah berpegang teguh kepada setiap janji Tuhan. Sayangnya saudara, memang di Alkitab ada situasi di mana orang goncang. Berubah, pengharapannya menjadi goyah. Kita lihat satu persatu, klik. Pertama kita lihat Daud. Berharap yang awalnya teguh kepada Tuhan mulai goyah dan mendasarkan pengharapannya kepada jalan pikirannya sendiri. Di dalam 1 Samuel 27 ayat 1 dikatakan, tetapi Daud berpikir, saya sengaja garis bawahi, Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel. Dan aku akan terluput dari tangannya. Dengan lain kata, Daud sedang menantikan, dia sedang berharap. Kapan sih ini masalah selesai? Berulang kali Saul berusaha untuk mencoba membunuh dia. Baik secara berhadapan langsung, bahkan di dalam pengejaran. Selalu dicari untuk dibunuh karena dengkinya kepada Daud. Padahal waktu itu, sekian kali juga Tuhan menyatakan pertolongannya. Tapi Daud, ya manusia. Dia bukan Superman. Dia bukan orang yang selalu imannya ada di atas. Ada saatnya dia goncang. Ada saatnya dia lelah. Saudara, seringkali masalah yang bertubi-tubi, coba klik.
membuat kita lelah. Masalah yang sebenarnya tidak kunjung berhenti membuat kita letih. Tetapi bahayanya saat itu kepercayaan dan pengharapan kita kepada Allah juga kadang-kadang mulai goyah. Demikian pula Daud. Daud yang tadinya tetap tenang. Dia melihat bagaimana keadaan berubah 180 derajat. Saul dengan pasukan tentara yang lengkap. Sangat mudah untuk membunuh Daud, tetapi Tuhan balikan keadaan. Justru Daud yang berkesempatan membunuh Saul, tapi dia tidak lakukan. Karena dia menghormati Saul sebagai seorang raja yang masih diperkenankan waktu itu sebagai raja oleh Tuhan. Tetapi ada saatnya Daud lelah. Ada saatnya kita juga capek dengan masalah. Tetapi bahaya di sini. Hati-hati. Jangan mengandalkan pikiran kita sendiri untuk mengatasi masalah tanpa melibatkan Tuhan. Daud nggak nanya dulu sama Tuhan. Daud nggak seperti yang sudah-sudah. Dia memakai jalan pikirannya sendiri. Kayaknya aku harus cari jalan keluar. Gimana caranya supaya Saul nggak dapatin aku ya? Supaya Saul nggak punya kesempatan untuk menangkap aku, membunuh aku. Ya udah deh, aku pergi aja ke negeri orang Filistin. Memang pada akhirnya kelihatannya aman. Saudara baca di 1 Samuel pasal 30, Daud akhirnya tiba di Siklag bersama dengan keluarganya di situ dengan pengikut-pengikutnya, tetapi di Siklaglah terjadi peristiwa yang fatal. Tetapi bersyukur, Daud sadar. Di 1 Samuel 30 ayat yang ke-6 dikatakan, Daud menguatkan kembali kepercayaannya, pengharapannya, keyakinannya, sandarannya dia kembalikan kepada Tuhan, bukan lagi kepada pikirannya sendiri. Terbukti ketika kemudian dia bertanya kepada Tuhan. Dia minta petunjuk dari Tuhan. Apakah aku harus mengejar orang-orang Amalek yang sudah merampok, merampas, menawan keluarga dan anggota keluarga pengikutnya? Dia kembali nanya sama Tuhan. Tapi sebelumnya dia sudah mengambil jalan yang salah. Di Siklag terjadilah kebakaran hebat, terjadi serangan, keluarganya ditawan, pengikut-pengikutnya juga kehilangan keluarganya, bahkan pengikutnya sempat mau melempari batu Daud itu sampai mati. Tapi bersyukur Daud sadar akan kesalahannya. Saudara hati-hati, apa yang kita pikir itu adalah sebuah solusi, kelihatannya memang sementara menjadi sebuah solusi. Tetapi ketika tidak melibatkan Tuhan, itu akan menjadi masalah yang berdampak besar. Bahkan lebih besar daripada yang kita duga. Tetapi kalaupun itu terjadi sore hari ini, kembali punyalah pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Kembalikan kepercayaan kita kepada Tuhan. Tuhan bisa rubah kembali keadaan. Akhirnya Daud bisa mengalahkan orang-orang Amalek. Itu Daud yang pertama. Sempat mengandalkan pikirannya sendiri. Tidak lagi mengandalkan Tuhan. Tidak lagi berharap kepada Tuhan. Berikutnya, klik. Di sini di Amsal 3 ayat 5 ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sudah diingatkan oleh firman Tuhan. Jangan sampai kita menggantungkan apa yang akan kita lakukan menghadapi masalah hanya sekedar kepada akal budi kita sendiri yang terbatas. Sebetulnya apa yang dilakukan Daud sangat masuk akal. Karena Saul tidak mungkin bisa mengejar Daud kepada di dalam negeri orang Filistin. Masuk akal banget. Tetapi masuk akal bagaimanapun tanpa melibatkan Tuhan itu masalah besar. Tetapi sekalipun kelihatannya gak masuk akal, tetapi Tuhan dilibatkan di dalamnya, kita akan mendapatkan berkat yang besar. Kita akan mendapatkan mujizat yang besar. Kalau kita libatkan Tuhan. Kalau kita berharap penuh kepada Tuhan. Sekalipun gak masuk akal. Akan ada mujizat yang besar. Klik lagi berikutnya. Ada yang bisa tebak tokoh siapa ini? Tokoh yang kedua, kalau tadi Daud berharap berdasarkan jalan pikiran sendiri. Kalau tokoh yang berikutnya berharap berdasarkan saran orang lain tapi tidak bertanya kepada Tuhan. Yaitu Abram. Abram sudah dijanjikan Tuhan sejak dia keluar dari kampung halamannya. Engkau akan menjadi bangsa yang besar. Keturunanmu akan sangat banyak. Waktu itu usia Abram masih 75 tahun tapi belum punya anak satu pun. Dari istrinya Sarai. Penantian, berharap. Namanya berharap itu membutuhkan satu kesabaran. Penantian itu sebuah proses yang menjenuhkan. Dan seringkali orang tidak tahan dengan menanti. Orang tidak sabar berharap menunggu waktunya Tuhan. Bukan cuma soal waktu, tapi caranya Tuhan.
Selain kita harus menunggu waktu Tuhan yang tepat, tapi kita juga harus mencari, melihat bagaimana Tuhan melakukan caranya yang tepat, bukan dengan cara menurut kita. Abram akhirnya dengarkan saran dari istrinya Sarai. Coba klik berikutnya. Di dalam Kejadian 16 ayat 2, berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan apa saudara? Abram mendengarkan perkataan Sarai dan langsung waktu itu dikatakan dia menghampiri Hagar dan Hagar pun hamil. Tidak bertanya dulu kepada Tuhan. Apakah ini memang caranya Tuhan? Apakah ini maunya Tuhan? Betul, Abram dijanjikan dia akan punya keturunan. Tapi apakah itu cara yang Tuhan mau? Dia tidak bertanya dulu sama Tuhan. Mendengar saran orang lain hati-hati. Sekalipun kelihatannya baik, mungkin kita kehilangan akal. Ya, kalau tadi Daud masih punya akal nih, gimana caranya mengatasi masalah. Tapi ada saatnya kita mungkin kehilangan akal. Lalu muncullah saran dari orang lain. Gimana kalau begini, begini, begini? Gimana kalau begitu, begitu, begitu? Jangan lupa, kita harus utamakan dan tanya dulu sama Tuhan. Abraham nggak tanya, akibatnya apa saudara? Terjadi kemelut di dalam rumah tangganya. Terjadi konflik di dalam rumah tangganya. Terjadi keretakan di dalam rumah tangganya. Karena berharap berdasarkan saran orang lain, tidak lagi bertanya sama Tuhan. Bersyukur Abram akhirnya lewat proses perjalanan hidup. Tuhan mendidik dia, Tuhan melatih dia, akhirnya dia menjadi seorang yang punya iman luar biasa. Sampai akhirnya dikatakan dia menjadi bapa segala orang percaya waktu dia tidak segan-segan mau menyerahkan Ishak anaknya. Tapi itu lewat proses. Dan sempat di sini dia mengalami satu kegoncangan. Tidak lagi berharap penuh kepada Tuhan, tetapi memakai cara-cara manusia. Klik lagi berikutnya. Nah, inilah bentuknya kalau kita lihat Sarai pada akhirnya juga memang punya anak. Coba kalau Abram tunggu waktunya Tuhan. Coba kalau Sarai sekalipun dia memang ngasih saran, tapi Abram tanya dulu sama Tuhan. Ya. Bisa jadi Tuhan gak berkenan. Tapi Tuhan sengaja luaskan menjadi sebuah pelajaran mahal, baik buat Abraham juga baik bagi kita orang percaya. Supaya segala sesuatu tanya dulu sama Tuhan. Pastikan dulu itu cara yang Tuhan mau. Bukan hanya berdasarkan menurut orang yang katanya udah berpengalaman, menurut orang yang katanya ahli, seahli-ahlinya manusia memberikan solusi. Ada batasannya dan bisa keliru. Tetapi Tuhan ahli di atas segala ahli. Tidak mungkin keliru kalau memberikan solusi. Berikutnya lagi klik. Nah, berikutnya kita akan lihat tokoh yang ketiga. Ada yang tahu tokoh siapa ini? Ya, Yusuf, betul. Berharap kepada manusia bisa mengecewakan. Tadi berharap bersandar kepada pikiran sendiri, bisa salah. Berharap bersandar pada saran orang lain, bisa salah. Berharap pada manusia memang bisa mengecewakan. Bahkan orang yang kita tolong pun, yang kita harap bisa balas budi, bisa lupa sama kita. Ketika Yusuf dipenjarakan karena difitnah, singkat ceritanya, lalu kemudian dia punya teman baru, yaitu juru minum dan juru roti dari Raja Mesir. Singkatnya, kedua orang ini bermimpi. Mimpinya mirip-mirip, tapi sangat berbeda dan artinya juga sangat jauh berbeda. Singkatnya, yang juru roti akhirnya dihukum mati sesuai dengan makna yang mimpi dia dapat diartikan oleh Yusuf. Dia akhirnya dihukum mati. Tapi si juru minuman sesuai dengan makna yang diartikan Yusuf tentang mimpinya tepat. Dia dibebaskan. Dan sebelum bebas, klik. Ya, Yusuf sempat berpesan sama si juru minuman. Tolonglah, ingatlah akan daku, beritahukan hal ihwalku, katakanlah begitu, kepada raja. Mungkin kalau pakai bahasa saya, tolonglah sampaikan kalau saya ini difitnah. Tolonglah dilihat kembali ya, dilihat kembali perkaranya. Kan seringkali sekarang begitu ya, ada kasus, ada apa. Dilihat kembali, minta dilihat kembali perkaranya. Dilihat kembali, saya nggak salah. Juru minuman itu sudah mendapatkan kebaikan dari Yusuf. Dia sudah mendapatkan semangat baru ketika dia mendengar arti mimpinya yang disampaikan oleh Yusuf.
atas hikmat Tuhan. Tetapi sebaik-baiknya manusia, manusia bisa melupakan kita. Jangan bersandar berharap kepada manusia. Kita sudah sebaik apapun juga, kita sudah berkorban bagaimanapun juga, manusia. Kalau saya boleh tanya dan saya berani memastikan, tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak pernah dikecewakan oleh manusia, betul? Oh, aminnya ada yang paling keras. Wah, semoga tidak dikecewakan terus-menerus setiap hari ya. Setiap kita pasti pernah dikecewakan oleh manusia. Karena memang manusia bisa berubah dan bisa melupakan kita. Di ayat ini jelas, Kejadian 40 ayat 23. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Tetapi bersyukur ada pribadi yang tidak pernah melupakan Yusuf, yaitu Tuhan Allah yang dia sembah, yang dia sandarkan harapannya secara teguh. Klik lagi berikutnya. Sesuai dengan ayat yang dikatakan di dalam Yesaya 49 ayat 15 sampai 16, saya bacakan. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Kasih ibu katanya sepanjang masa, tapi ada banyak ibu juga yang melupakan bayinya. Bersyukur Tuhan berkata, dia melebihi kasih seorang ibu. Dikatakan sekalipun dia melupakannya, kita baca bersama-sama, aku tidak akan melupakan, katakan amin. Tuhan tidak akan melupakan kita. Bahkan kalimat berikutnya, lihat aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Kita tetap menjadi perhatiannya Tuhan. Karena itu, jangan berharap penuh sama manusia, tetapi berharap penuhlah kepada Tuhan yang tidak mungkin melupakan kita. Berikutnya lagi klik. Nah, pada akhirnya Tuhan sentil Raja Mesir itu lewat mimpi. Dan ketika dia gundah gulana gelisah, baru si juru minumnya ingat sama Yusuf. Tuhan punya 1001 macam cara bagaimana dia untuk menolong kita sesuai waktunya dan sesuai dengan caranya yang terbaik. Klik lagi, kita akan lihat berikutnya. Selanjutnya, kalau tadi bicara tentang berharap sama Tuhan, cuman mulai goyah. Tapi celakanya ada situasi, ada masa di zaman kerajaan, umat Tuhan sudah tidak lagi sama sekali berharap kepada Tuhan. Lebih berharap kepada manusia dan dunia, dan itu sesuatu yang dibenci oleh Tuhan. Yesaya 31 ayat 1, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Memang pada zaman kerajaan saat itu, Mesir salah satu negara adidaya, kerajaan adidaya, yang terkenal dengan pasukan kudanya, pasukan kereta kudanya yang tersohor hebat. Raja-raja Israel di masa-masa akhir sayang. Mereka lupa bagaimana Daud dulu mengajarkan untuk berharap, bersandar penuh kepada Tuhan. Mereka lupa. Mereka lebih bersandar kepada Mesir untuk mencari pertolongan. Lebih berharap kepada kereta-kereta berkudanya orang Mesir. Dan dampaknya fatal. Bahkan di pasal sebelumnya, klik. Di pasal 30 ayat 1 dan 2 dikatakan begini. Celakalah anak-anak pemberontak. Demikianlah firman Tuhan. Yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku. Yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku. Sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Ayat 2. Yang berangkat ke Mesir, maksudnya mencari pertolongan. Tidak lagi mencari Tuhan, tapi cari dunia. Dengan tidak meminta keputusanku. Untuk berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Dan ditegaskan di dalam Yeremia 17 ayat 5, kita baca bersama-sama, 2, 3.
Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada. Tidak salah kita mendapatkan pertolongan dari orang lain, tidak salah. Tidak salah, Tuhan bisa pakai siapapun menolong kita. Tapi selalu tanya dulu sama Tuhan. Selalu libatkan Tuhan. Pastikan memang itu dasarnya dorongan dari Tuhan, bukan kita. Karena itu akan dianggap pemberontakan oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak suka. Berikutnya lagi, klik. Nah, ini bagian-bagian terakhir, saudara. Selanjutnya, ada situasi di mana orang Kristen, orang percaya putus harap karena keadaan tak sesuai harapan. Dari gambar ini saudara bisa menyaksikan dan masih teringat tentunya kisah tentang 2 orang murid yang pergi pulang kampung ke Emmaus. Kenapa? Karena mereka kecewa. Harapan mereka, orang yang mereka kagumi, pribadi yang mereka puja-puja, yang selama ini mereka ikuti dengan setia selama 24 jam setiap hari selama 3,5 tahun. Tidak ada celah, tidak ada cacat, luar biasa. Tiba-tiba di hadapan mata mereka seperti tidak berdaya. Padahal mereka berharap bahwa Yesus waktu itu akan menjadi raja yang membebaskan Israel dari penjajahan Roma. Tapi sepertinya tidak berdaya. Dianiaya, menderita, bahkan sampai mati disalib. Tapi mereka tidak tahu itu ada rancangan Tuhan yang luar biasa. Yesus akan datang menjadi raja bukan hanya membebaskan Israel, tetapi membebaskan semua umatnya. Tidak hanya Israel saja jasmani dari segala kesusahan dan air mata saat dia datang kembali. Tapi waktu kedatangan pertama, Yesus mau menjadi raja dulu di dalam hati kita sebagai juru selamat yang menebus dosa kita. Singkatnya, tidak sesuai harapan, mereka kecewa. Saking kecewanya, klik. Di dalam Lukas 24 ayat 15 dan 16 dikatakan begini. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran tentang apa yang terjadi, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ayat 16 dibaca, 2, 3. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Saudara hati-hati, kekecewaan bisa membuat kita tidak memandang Tuhan, tidak menyadari kehadiran Tuhan karena kekecewaan. Padahal Tuhan ada, sangat dekat, berbincang-bincang dengan mereka, tapi mereka sepertinya tertutup, enggak kenal, enggak menyadari kehadiran Tuhan. Padahal pengakuan mereka berikutnya kalau sudah baca ayatnya, ya udah ini dulu deh. Ayat 17 ayat 7 dikatakan, mataku menjadi kabur karena pedih hati, segala anggota tubuhku seperti bayang-bayang. Kepedihan hati, kekecewaan bisa mengaburkan cara pandang kita. Tubuh seperti bayang-bayang, seperti udah enggak lagi napak gitu ya. Kekecewaan, penderitaan. Dan membuat kita akhirnya tidak menyadari kehadiran Tuhan. Ketika Tuhan datang melawat kita enggak sadar. Kita masih terus terpuruk dan terfokus dengan kekecewaan kita. Nah ini bahayanya. Sore hari ini, apapun kekecewaan yang sedang saudara alami, jangan sampai itu menutupi Tuhan hadir saat ini dan mau melawat saudara. Jangan sampai terlewati seorang pun. Karena kekecewaan yang membuat kita menutup diri tanpa kita sadari, kita menutup diri terhadap kehadiran Tuhan, terhadap lawatan Tuhan. Mari buang jauh-jauh kekecewaan. Yakini Tuhan selalu punya rancangan yang luar biasa dalam hidup kita. Yang sekalipun rancangannya tidak sesuai yang kita inginkan, tetapi selalu pasti yang terbaik yang Tuhan rancangkan. Padahal mereka menyadari sedikit sebetulnya, waktu Yesus berkata-kata, hati mereka bergelora. Kalau masih dengar firman, banyak hamba-hamba Tuhan yang sudah sampaikan, kalau masih mau dengar firman Tuhan, masih ada harapan. 2 orang ini masih mau dengarkan perkataan Yesus, sekalipun mereka sempat bingung ini orang asing dari mana, enggak tahu sesuatu peristiwa yang penting. Tetapi waktu Yesus menyampaikan firman, masih mau dengar, masih ada harapan. Ada sebuah gelora yang baru, yang tadinya hatinya sudah suam-suam. Hatinya sudah dingin,
hatinya sudah beku, sekarang mulai merasakan kehangatan kembali kuasa firman Tuhan. Saya berharap, saya berdoa sore hari ini, kita rasakan kembali kehangatan kuasa firman Tuhan bekerja dalam hidup kita. Sehingga kita bisa menyadari kehadiran Tuhan itu nyata. Klik lagi berikutnya. Jangan andalkan perasaan waktu kita menghadapi situasi keadaan. Karena perasaan bukanlah ukuran kebenaran. Perasaan itu sesuatu yang sangat labil. Sesuatu bisa berubah terhadap situasi apapun. Tetapi firman Tuhan adalah firman ya dan amin dan tidak mungkin berubah. Dalam segala situasi firman-Nya selalu tetap tinggal dalam hidup kita. Klik lagi berikutnya. Nah, ini yang sangat menarik. Ada 2 ayat yang saya mau ajak kita baca bersama-sama. Di dalam Mazmur 119 ayat 50 kita baca 2-3. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janji-Mu menghidupkan aku. Apa itu janji Tuhan? Firman-Nya yang mengandung begitu banyak janji. Ada berapa banyak saudara yang merasa hidup saudara ya memang masih bernafas, ya memang masih bergerak, tapi rasanya sudah mati. Firman Tuhan sanggup menghidupkannya kembali. Ayat berikutnya klik. Ayat 93 kita baca kembali. 2-3. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titah-Mu. Sebab dengan itu Engkau menghidupkan aku. Jangan sampai ketinggalan kalau ada firman Tuhan. Karena ketika firman Tuhan disampaikan, saudara yang rasakan sudah mati di bagian-bagian tertentu hidupmu, rumah tanggamu, usahamu, semangatmu, Tuhan sanggup bangkitkan dan hidupkan kembali lewat firman-Nya. Klik lagi. Nah, ini peristiwa yang terakhir. Orang juga bisa putus harap karena keadaan sepertinya tidak ada lagi harapan. Gambar yang saya cantumkan, yang saya tampilkan, itu gambar perjalanan Paulus ketika dia hendak menuju ke Roma. Ada sebuah situasi yang sangat pelik. Terjadi angin yang luar biasa. Sampai kita lihat, klik ayatnya. Di dalam Kisah 27 ayat 20, setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Artinya begitu pekat itu angin sampai tidak terlihat matahari, bulan, bintang. Bukan hanya bulan dan bintang, matahari pun tidak kelihatan. Saudara bisa bayangkan, gelap semata-mata, tidak ada siang. Kalau masih ada siang mending, tapi ini udah enggak kelihatan siang juga. Saking pekatnya itu angin yang menggoncangkan mereka. Dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Ada saat situasi sepertinya tidak ada lagi jalan keluar. Sepertinya habis sudah. Dan itu sangat lumrah secara manusiawi. Kita putus harap. Kita putus asa. Tetapi kita lihat kisahnya tidak berhenti di sini. Klik lagi. Ayat 21. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, tiba-tiba nih, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata. Tadi Paulus juga sempat putus harap, tapi ada sebuah peristiwa yang mengubah hidupnya. Dan mengubah dia untuk bisa mengubah juga orang lain. Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Saya tidak sempat ceritakan singkatnya, Paulus sempat ngasih tahu, kayaknya enggak waktu yang tepat deh untuk kita pergi berlayar. Tapi sudah, mereka tetap kekeh surekeh. Ya. Sudah dikasih tahu, tetap kekeh surekeh. Ya, mengandalkan pikirannya, pengalamannya. Padahal Paulus sudah dapat satu tentunya petunjuk dari Tuhan. Kita lihat lagi, klik berikutnya, ayat 22. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Tadi dikatakan kami pun harapan.
untuk bisa menyelamatkan. Tapi kok tiba-tiba dia berani bilang, tenang, nggak akan ada yang mati, tenang, cuman kapal ini aja yang hancur, tapi kita tidak akan mati. Dari mana Paulus dapat kekuatan ini? Dapat keyakinan ini, dapat pengharapan ini. Klik lagi berikutnya. Ayat 23. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah, berdiri di sisiku. Terus lanjut. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Ternyata Paulus menjadi kuat, bahkan bisa menguatkan orang lain, karena dia dengar firman yang disampaikan. Saudara, mendengarkan firman bukan cuma bicara soal kita hanya menjadi bersemangat, kita akan menjadi penyemangat. Bukan jadi orang yang membuat orang lain putus asa, menjadi orang lain terpuruk. Itu bukan orang Kristen. Orang percaya itu harus memiliki satu keunggulan yang berbeda. Bukan karena kekuatannya, bukan karena kepintarannya, karena bersandar kepada firman yang Tuhan sampaikan. Berikutnya lagi, klik. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara. Karena apa? Aku percaya kepada bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Padahal waktu itu badainya belum berhenti. Padahal waktu itu orang masih jerit-jeritan. Waduh, mati kita, mungkin gitu. Waduh, binasa kita, habis kita. Belum berubah keadaannya. Tapi Paulus berharap teguh kepada firman Tuhan. Sehingga muncul keunggulan yang sangat jauh berbeda dengan orang sekelilingnya. Karena punya pengharapan yang teguh. Klik lagi. Nah, ini yang paling akhir dan ini betul-betul terakhir. Saya teringat kisah ini dan di Alkitab memang ada contoh-contoh bagaimana Tuhan pernah memberikan satu pelajaran dengan itu cuma kiasan saja sebetulnya. Ini juga semacam kiasan. Pohon cemara nanti suatu kali aku dijadikan sebuah kotak perhiasan yang berharga, penukiran yang sangat indah dan mempunyai nilai seni, dan isiku nanti berisi mutiara, emas, barang-barang yang sangat mahal. Harapan dari pohon yang pertama. Lalu pohon yang kedua, dia juga nggak mau kalah. Cuman kotak perhiasan, aku nggak mau kalah. Aku pingin jadi perahu yang besar, yang memuat bangsawan, raja-raja. Dan aku bisa mengarungi samudra bersama mereka. Poin yang ketiga, aku sih enggak. Aku pingin aku tetap menjulang tinggi, bahkan terus semakin tinggi. Kalau bisa terus menjadi pohon yang paling tinggi, supaya melihat aku, mereka melihat bahwa sepertinya dia dekat dengan Tuhan. Singkatnya, klik. Pohon yang pertama ditebang oleh seorang penebang kayu dan dibawa, bukan kemudian dijadikan kotak perhiasan. Klik. Dijadikan kotak makanan hewan. Tidak ada ukiran, tidak ada barang berharga, hanya tumpukan jerami. Putus dan kandaslah harapannya. Bahkan bertahun-tahun dia terus seperti itu. Sepertinya dia sudah lupakan harapannya. Klik lagi berikutnya. Pohon yang kedua dibawa oleh seorang penebang kayu dan dikatakan oleh penebang kayu ini, ini kayu ini cukup kuat, aku akan jadikan perahu deh. Senang. Nggak taunya bukan jadi perahu besar yang akan memuat raja-raja. Klik. Menjadi perahu nelayan biasa. Yang bau asinan. Bau asinan. Ya pokoknya bau ikan lah ya. Pokoknya bau. Bukan memuat raja-raja yang penuh dengan minyak wangi. Bau. Putus dan kandaslah harapannya. Pohon yang ketiga lebih naas. Ini sudah, klik.
Poin yang ketiga, harapannya ingin menjulang tinggi. Yang terjadi dia ditebang juga. Bahkan lebih parah, kalau yang lain dijadikan sesuatu. Poin yang ketiga dijadikan apa? Hanya dibiarkan. Sebagai gelondongan. Dan bertahun-tahun dibiarkan. Dalam kegelapan, tidak tersentuh. Putus kandaslah juga harapan. Tetapi tiba-tiba ada sebuah peristiwa yang merubah semuanya. Klik. Pohon yang pertama, klik. Yang tadinya dia berpikir sudah tidak ada artinya lagi keberadaan dia. Tiba-tiba dia dikejutkan oleh kehadiran dari dua orang. Klik lagi, Yusuf dan Maria. Dia memang tidak memuat barang berharga, tapi dia memuat pribadi yang berharga yang dilahirkan saat itu. Memang dia tidak penuh ukiran, tapi dia menjadi satu ukiran sejarah tentang juru selamat yang lahir di Bethlehem dan dibaringkan di dalam dirinya. Berikutnya lagi pohon yang kedua. Suatu kali datanglah pribadi yang tadi sudah lahir itu, Yesus. Awalnya si pohon yang sudah jadi perahu itu tidak menyadari. Tapi akhirnya dia sadar bahwa yang ada di dalam dia bukan sekedar raja biasa, tapi raja segala semesta. Raja yang menguasai seluruh jagat raya. Dan dia begitu merasakan arti hidupnya kembali. Dan berikutnya, pohon yang apalagi ketika Yesus menaklukkan badai ya, menenangkan badai. Klik pohon yang ketiga, yang tadinya gelondongan, tiba-tiba dia dibawa. Bahkan kemudian diberikan kepada seseorang yang begitu penuh dengan luka. Klik, Yesus memikul kayu itu. Dan kayu itu kemudian menjadi salib. Dia baru menyadari, ternyata dia begitu dekat dengan Tuhan. Saudara, keinginan kita tidak selalu terwujud. Tetapi yang pasti rancangan Tuhan itu selalu yang terbaik. Apakah kita mau berharap penuh kepada Tuhan dan tidak lagi bersandar kepada kepikiran kita? Mereka punya pikiran, 3 pohon ini punya pikiran masing-masing yang baik semuanya. Enggak ada yang enggak baik, semuanya baik. Tapi Tuhan tahu yang lebih baik. Karena itu jangan ragu untuk berharap teguh penuh kepada Tuhan. Haleluya. Saya tidak perpanjangkan firman Tuhan. Mari saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Saya undang jemaat juga, kita bangkit berdiri. Kita angkat sebuah pujian. Satu-satunya yang kuandalkan. Ya Tuhan kita yang setia. Selalu punya waktu yang terbaik untuk menyatakan kehendaknya dalam hidup setiap kita. Amin. Haleluya. Amin Yesus. Katakan Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku. Hanya kan berharap padamu. Katakan lagi, Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan, amin. Waktumu selalu yang terbaik. Kami percaya Tuhan. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan sandaranku. Dan ku hanya kan berharap padamu. Haleluya. Oh, satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang haleluya, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku.
Amin. Sore hari ini, apapun masalah yang sedang engkau hadapi, jangan pernah ragukan Tuhan yang engkau sembah saat ini. Dia tetap menjadi pribadi yang dapat diandalkan. Dia pribadi yang dapat dipercaya. Dia pribadi yang setia. Dia pribadi yang tidak mungkin meninggalkan kita dan tidak pernah melupakan kita. Kalaupun engkau sudah salah jalan, kembalilah kepada Tuhan. Kuatkan kembali pengharapanmu kepada Dia. Dia ingin menjadi satu-satunya yang kita andalkan. Satu-satunya yang kita percaya. Bersandar penuh, bukan bersandar setengah-setengah. Bersandar teguh, bukan bersandar dan akhirnya goyah. Nyanyikan kembali dengan penuh keyakinan dan iman. Dengan hati yang menyembah tertuju kepada Tuhan. Engkau Allah yang setia. Haleluya. Oh, Engkau Tuhan yang setia. Amin Tuhan. Waktumu selalu kami percaya. Engkau Tuhan sandaran yang ku hanya akan nyatakan dengan sungguh kepada Tuhan, Engkaulah satu-satunya. Keraguan, nyatakan lagi satu-satunya, satu-satunya yang ada. Engkaulah satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, amin. Sumber pengharapan, sumber kedamaian. Engkaulah satu-satunya, ya Tuhan. Haleluya. Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, haleluya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku. Tuhan, katakan dengan keyakinan, dengan berharap penuh kepada Tuhan. Engkau Tuhan memberkati, Engkau yang sakit katakan, Engkau Tuhan penyembuh. Oh Tuhan pemulihku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami berharap penuh kepadamu. Engkaulah sandaran kami. Engkau yang jadi andalan kami Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu selamanya. Glory, glory, glory. Sungguh besar dan ajaib Engkau Tuhan. Nyata segala kuasa-Mu, nyata kemuliaan-Mu Yesus.
Haleluya. Oh, lawatlah umat-Mu Tuhan, jamah setiap hati. Kami yang haus akan Engkau puaskan kami. Berlimpah kasih-Mu ya Bapa. Dekap kami dalam pelukan hangat kasih-Mu Tuhan. Oh, sungguh tenang dekat dengan-Mu Yesus. Tinggal dalam hadirat-Mu. Nikmati kemuliaan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Seberapa banyak saudara yang punya keperluan, Engkau tidak sedang mengarahkan hatimu kepada siapapun manusia yang ada di sini, tetapi kepada pribadi Allah yang Maha Hadir. Engkau yang punya keperluan khusus saat ini, arahkan tangan kananmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jamah-jamah kami Tuhan, lawat-lawat kami Tuhan. Kami mau nikmati kehadiran-Mu lebih lagi Tuhan. Haleluya. Roh Kudus, oh Roh Kudus yang Maha Hadir, penolong penghibur kami, kuatkan yang lemah, teguhkan yang goyah, hiburkan yang susah, sembuhkan yang sakit, pulihkan yang rusak. Oh, Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang perkasa, dahsyat dan ajaib segala perbuatan-Mu Tuhan. Kami percaya teguh kepada-Mu Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kami tidak akan sama ketika kami pulang. Sebab Allah melawat kami, Allah mengubahkan kami, Allah memperbaharui kami, Allah menguatkan kami, Allah menyembuhkan kami dalam nama Yesus. Kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Karena kami tahu, kami pegang firman-Mu, orang yang berharap penuh kepada Tuhan tidak akan dikecewakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hati setiap kami. Dan Roh Kudus terus berbicara, nyatakan isi hati-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur dan kami terima setiap firman yang sudah disampaikan dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saya kembalikan pada yang bertugas. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih, kita sudah diberkati oleh Tuhan Yesus melalui firman Allah yang disampaikan oleh hamba-Nya. Tiba saatnya kita akan berikan korban syukur. Persembahan dijalankan 2 kali. Ku bersyukur padamu Tuhan.